Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum Mahasiswa Fisika Universitas Mataram, Wayu Ahmad Tardi Admin. Yang terhormat pemateri ngopis hari ini Kak Arif Wijaya SSIMT dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di bareng saat ini untuk membahas tentang bagaimana sih ngopis dan pengalaman kerja untuk kedepannya. Tanpa pula kita hanturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal mau bahas ngopis tentang bagaimana sih pengalaman untuk mencari di dunia kerja kayak gitu ya. Dan Kak Arif Wijaya yang bakal ngasih kita insight tentang pengalaman-pengalaman ntar di dunia kerja sendiri. Sebelum kita ke pemateri sendiri, saya mau kenalan dulu nih sama Kak Arif Wijaya. Halo Kak Arif. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Ya. Nah, sebelum pemateri kita ngasih wejangan-wejangan yang bakal berguna ke depannya, saya bakal bacain dulu CV dari beliau ya teman-teman. Untuk yang belum kenal Kak Arif sendiri sekarang bekerja sebagai dosen di Fakultas Teknik, Prodi Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Mataram. Melihat dari CV beliau, pengalamannya banyak banget ya Kak. Pengalaman latihan, workshop, seminar, riset dan proyek, dan organisasi juga banyak banget nih Kak. Ada tentang udah pernah ikut pelatihan konferensi di Belgia. Wah, keren banget Kak. Ya, konferensi tentang GPR atau ground penetrating radar. Terus organisasinya juga pernah sekarang jadi sekretaris Pusat Studi Lingkungan Hidup dan Manajemen Bencana di Universitas Muhammadiyah Mataram. Wah. Terus ada banyak banget juga karya ilmiah yang beliau udah hasilin. Semoga kita bisa kena gitu ya Kak setelah dikasih ini, biar bisa ngasilin juga karya ilmiah lagi. Iya. Ya ada ikut-ikut Arif yang lain gitu. Baik. Oke, langsung saja teman-teman, jangan udah basa-basinya udah selesai. Lanjut aja kalau gitu kita ke pemateri langsung kepada Kak Arif, dipersilahkan. Oke, baik Dek Hilda, terima kasih. Untuk yang lain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin saya share screen dulu ya. Ya, ini udah kelihatan ya screen yang saya tampilkan. Udah Kak. Oke, ini kayaknya saya salah ngetik ya. Tadi kegiatannya kan ngopis ya. Ini saya ngetiknya ngopi gitu ya, ngobrol fisik ya. Fisiknya pakai bahasa Inggris biar nyambung dikit dengan kegiatan umum kita ngopi gitu ya. Jadi sebenarnya apa ya? Yang saya cukup bingung gitu. Apa sih yang akan kita bahas di ngobrol fisika ini? Tapi saya coba-coba saja untuk ini kan tadi katanya Arya itu ada mahasiswa baru juga ya, maba-maba yang ikut di kegiatan kita ini gitu. Oke, untuk yang pertama mungkin sedikit saja saya singgung bagaimana sih ini dulu yang tidak saya dapatkan waktu saya kuliah dulu gitu ya, waktu awal kuliah, bagaimana sih strategi lulus, dan tidak ada tempat bertanya waktu itu ya, terkait dengan fisika karena kami 2006 itu angkatan pertama di fisika. Nah, biasanya di waktu awal-awal kuliah kita diberikan
semacam buku panduan gitu ya. Dulu saya dapat buku panduan itu terkait mata kuliah apa saja sih di setiap semester, terus apa yang dibahas, kemudian referensinya apa saja gitu. Kalau dulu referensi kebanyakan dari buku gitu, referensi mata kuliah. Sedangkan sekarang kita bisa melihat referensi dari jurnal-jurnal, lebih mudah sekarang didapatkan. Kalau dulu masih akibat kurangnya pengetahuan saya gitu ya, jadi harus ke perpustakaan. Kalau nggak ada buku di perpustakaan ya udah nggak pakai buku yang itu, padahal dulu bisa download gitu. Nah, di sini ada 3 poin yang saya fokuskan gitu ya. Ini sini ada pilih mata kuliah, kemudian kita fokus ke mata kuliah, ke kelompok keilmuan yang disukai, kemudian ada waktu ekstra gitu ya. Di awal-awal mungkin kalian masih bingung mata kuliah apa saja sih, bidang minatnya apa saja gitu. Nah, itu bisa kalian lihat di buku panduan kalian masing-masing. Untuk semester 1, semester 2 mungkin itu masih paket ya, paket modelnya. Tapi kalau untuk semester 3, 4 saya nggak tahu sekarang apakah sudah masih paket atau kita sudah bisa mengambil mata kuliah pilihan di sana. Nah, kalian bisa melihat di sana dan memilah mata kuliah mana sih yang membuat kalian tertarik mata kuliah itu. Nah, setelah kalian pilih dan membuat tertarik, kalian bisa fokus ke sana gitu. Jadi ini bukan berarti di sini kita memilah mata kuliah itu bukan berarti yang mata kuliah yang lain tidak penting gitu ya, itu tetap penting, kalian harus pelajari. Tapi saya lebih senang fokus ke satu mata kuliah yang memang membuat saya tertarik gitu. Jadi nanti di fisika itu ada beberapa kelompok keilmuan ya, ada fisika bumi itu yang saya ambil, kemudian ada fisika instrumen, kemudian ada apa lagi di sana. Sekarang dosen-dosennya di sana ada yang fisika material, kemudian ada yang fisika medis, dan ada yang teoritis gitu ya. Nah, itu sebaiknya untuk yang di awal-awal gitu, apalagi tadi ada yang sudah semester 5 gitu ya. Semester 5 biasanya sudah mulai melihat minatnya kemana, kelompok keilmuannya kemana, apakah ke yang tadi yang saya sebutkan di salah satunya itu. Nah, kemudian mengambil mata kuliah yang sesuai dengan itu gitu ya, sesuai dengan minatnya. Dan kemudian di sini ada poin waktu ekstra. Nah, waktu ekstra yang saya maksud di sini, kalau kalian sudah menentukan kelompok keilmuan kalian, mungkin kalian bisa mempelajari skill-skill yang terkait dengan keilmuan kalian tadi tuh. Misal saya contohkan sekali lagi di kasus saya di fisika bumi. Nah, waktu itu alat yang ada tidak seperti sekarang, yang ada dulu hanya geolistrik saja. Jadi saya fokus ke geolistrik ilmuannya. Kemudian saya pelajari waktu itu hanya mempelajari tentang akuisisi datanya saja. Nah, salahnya di sana seharusnya kita belajar juga tentang softwarenya, kita belajar juga tentang interpretasinya. Nah, di sini waktu ekstra yang kalian butuhkan itu kalian gunakan untuk mempertajam kelompok keilmuan kalian. Ya, keilmuan kalian fokusnya kemana? Mungkin dengan mempelajari software. Sekarang kalian bisa download software, ada yang freeware gitu ya, software yang free. Kemudian kalian ya di YouTube tuh banyak itu tutorialnya, kalian pelajari sendiri. Kemudian nanti kalian konsultasi dengan dosen-dosen mungkin di sana yang ahli terkait dengan kelompok ilmuwan kalian. Kemudian ada pelatihan-pelatihan sekarang banyak ya, karena pandemi ini ada pelatihan-pelatihan online gitu ya, banyak sekali itu bertebaran. Nah, kalian bisa ikut di sana. Gitu. Oke, next. Itu di masing-masing nih ada slide senjata gitu ya, kalian pilih samurai atau apa nih, pistol ya, bukan pistol, saya mesin fire gun lah gitu. Nah, itu di bidang keilmuan masing-masing kita punya senjata masing-masing gitu ya. Ya, ada yang pakai manual, ada yang udah pakai mesin otomatis, senjata jarak jauh dan senjata jarak dekat. Ini yang saya gambarkan gitu. Ini sengaja saya ngambil slide seperti ini, ya itu
tergantung kita mau sukanya pakai yang mana gitu ya, skill yang mana. Nah kemudian seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, saya waktu kuliah dulu mengasah skill saya di bidang akuisisi data, khususnya geolistrik. Nah, ternyata ya alhamdulillah karena skill itu yang membuat saya diterima kerja gitu ya. Karena skill geolistrik baru akuisisinya saja waktu itu. Belum ke bagian processingnya. Bagian processing dan interpretasi data justru saya pelajari waktu saya bekerja dulu. Di awal tadi sama moderatornya gitu ya, saya lupa namanya, itu dijelaskan saya ikut conference di Belgia itu tahun 2014, itu French Drone Penetrating Radar, GPR atau georadar mungkin yang bisa kita kenal gitu. Nah, itu saya pelajari waktu bekerja dulu, itu tidak saya dapatkan waktu kuliah. Kemudian ada processing dan ada interpretasi data. Ini khusus untuk yang di bidang fisika bumi ya, saya contohkan. Untuk di bidang yang lain saya kurang paham, jadi saya tidak mau membagikan informasi yang tidak terlalu saya paham, jadi nanti bisa jadi salah gitu ya tanggapannya. Oke, ada beberapa skill yang memang harus kita asah sedari dini gitu. Kalau bisa mungkin dari semester awal atau kalian perkuliahan gitu. Ada skill bahasa. Ya, bahasa di sini untuk kalau kita mau mendaftar beasiswa, panitia itu kan ada syarat TOEFL, ada syarat IELTS mungkin sekarang ya. Kemudian ada kalau yang bahasa Arab apa ya namanya, ada ya TOEFL untuk bahasa Arab lah gitu ya kita katakan. Nah itu bisa kalian asah mulai dari kalian semester awal, jangan menunggu pada saat akhir gitu atau setelah kalian tamat. Manfaatkan status kalian sebagai mahasiswa, biasanya ongkos biaya tes segala macam pada saat menjadi mahasiswa itu lebih murah gitu ya. Itu kesalahan saya dulu dan jangan sampai terulang. Saya tidak memanfaatkan status mahasiswa itu untuk ikut tes segala macamnya ya, prediction test TOEFL, prediction test IELTS, kemudian pelatihan yang banyak untuk mahasiswa dan dengan harga yang murah gitu. Nah itu harus kalian manfaatkan dari awal. Untuk yang TOEFL itu kan ada prediction test di pusat bahasa ya, kalian coba saja prediction testnya. Saya belum pernah ikut TOEFL, saya belum pernah belajar ya, ikut aja, itu murah 25.000 atau berapa sekarang itu harganya. Jadi nanti dari hasilnya itu kalian bisa tahu kelemahan kalian di mana, apa yang kalian pelajari, apa yang harus kalian pelajari gitu untuk memperkuat skill bahasa itu. Kemudian di sini saya tambahkan ada desain grafis. Kemarin saya mengobrol dengan kakak tingkat kalian tahun 2013 ya. 2013 ditanya kegiatannya apa sekarang gitu. Wah, sekarang lagi senang ini Kak, desain grafis, lagi mengasah skill di desain grafis ya. Artinya meskipun kita belum bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita, paling tidak ada skill yang bisa kalian gunakan untuk survive. Kemudian sini ada orasi ya, skill berbicara lah gitu ya, kalau saya terjemahkan gitu. Nah itu dari skill ini kalian bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa gitu. Ini skill yang tidak saya miliki ini, yang dua ini gitu ya. Kalau yang menulis, ada ketika kalian tahun 2008 itu suka menulis dan sekarang sudah menerbitkan buku dengan teman-temannya, buku puisi gitu ya, menulis puisi di bidang non ilmiah ya gitu ya, bahasanya fiksi gitu, selain menulis puisi. Nah kalau saya menulisnya ya menulis jurnal aja karena terkait masalah pekerjaan saya yang saat ini diharuskan untuk menulis karya ilmiah gitu. Kemudian ada yang skillnya mungkin yang ada di bidang olahraga ya. Kalau ada skill di bidang olahraga yang bisa mendukung kalian ya, kalian asah juga skillnya semua itu. Kemudian sini survival gitu ya. Nah dari semua ini
saya bahasa Inggris saya kurang sekali gitu ya. Kemudian desain grafis saya nggak bisa, berbicara di depan umum juga kurang, menulisnya baru menulis karya ilmiah, olahraga juga tidak ada gitu ya. Skill saya olahraga tuh sangat kurang gitu. Saya tidak suka olahraga kecuali wall climbing gitu ya, atau hiking. Kemudian ada survival. Nah ini skill yang saya asah gitu ya, bagaimana saya harus bertahan gitu. Baik, mungkin hanya itu ya yang saya sampaikan. Saya lebih enaknya mungkin kita diskusi. Oh iya, satu lagi saya lupa di slide yang ini ya, ada fokus ke mata kuliah tertentu. Saya tidak tahu sekarang PKL ya, praktek kerja lapangan itu diwajibkan atau masuk dalam mata kuliah pilihan. Nah itu salah satu yang harus kalian manfaatkan itu ya, PKL, mata kuliah PKL itu gitu. Nah untuk yang fisika dulu bayangan saya kita hanya bisa PKL di LIPI yang track, kemudian di BMKG, kemudian di apalagi ya, dinas pertambangan gitu. Jadi saya berpikirnya PKL itu hanya di instansi pemerintah dulu, ternyata tidak gitu ya. Kalian bisa PKL di pertambangan. Nah ini yang mau saya tekankan di Muhammadiyah itu dosen di teknik pertambangan. Nah kalian kalau mau mengajukan PKL di pertambangan, biasanya kalau di pertambangannya besar itu biaya PKL-nya ditanggung, justru kita yang dibayar di sana. PKL selama 1 bulan di sana, kalian bisa mengasah skill apa sih hubungannya fisika dengan pertambangan gitu. Itu bisa. Kemudian selain itu kalian juga harus membangun jaringan ya, mungkin dari organisasi-organisasi yang kalian ikuti semasa kuliah ini, kalian bisa rezekinya dari situ gitu ya. Nah, kalau di sini kan dulu saya ikut Himafis gitu, yang pertama itu sebagai ketuanya, kemudian dari sana ada kegiatan IHMAFI gitu, Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia. Nah, sekarang mungkin kalian masih terus berkomunikasi dengan teman-teman fisika yang lain ya, dari universitas yang lain kalau tergabung dari sana. Baik, mungkin itu ya, kita diskusi saja mungkin lebih enaknya. Ya, ini sekian, terima kasih. Jangan lupa ngopi buat yang suka kopi. Makasih banyak Kak Arif. Nah itu tadi ya teman-teman, kita udah dikasih tahu bagaimana cara survive di perkuliahan bareng Kak Arif. Sebenarnya kita mau bahas tentang persiapan dunia kerja sih Kak. Cuman gitu. Kayaknya survive di perkuliahan lebih bagus ya, lebih menarik. Ya. Oke, itu salah satu persiapannya juga gitu ya, bagaimana nanti jangan sampai kalian tamat itu kalian tidak punya skill. Nah sekarang yang diutamakan adalah skill gitu. Jadi kalian oke lah, kalian dapat IPK tinggi gitu ya, tapi kalau kalian tidak punya skill, tidak bisa bekerja sama dengan yang lain, tidak bisa survive, ya bisa kurang juga gitu peluangnya. Ya, silakan Dek. Ngomong-ngomong tentang skill nih Kak. Ya. Ada yang tanya dari Biro Rumah Tangga. Iya. Di bagian bandar udara itu apa saja kerjanya dan skill yang harus dikuasai apa saja? Wait, bandar udara ya? Saya kurang paham di sana. Tapi paling tidak sana kan kita ada beberapa software yang kita gunakan. Ini saya penekanan di software dulu gitu ya, yang soft skill-nya gitu. Karena untuk yang hard skill kita harus masuk ke beberapa instansi, mungkin karena kita tidak punya alat-alat yang terkait mungkin seperti yang ditanyakan ini ya. Ya ada beberapa software mungkin yang harus kita kuasai gitu ya. Untuk software di bidang bandara sana sendiri saya kurang paham.
Jadi bukan bukan wilayahnya Karif ya? Iya. Kan ya. Jadi mungkin ditanyakan ke kakak-kakak tingkatnya mungkin yang sudah bekerja di sana, atau mungkin ke ya yang lebih ahli lah di bidang itu. Kalau untuk Arif sendiri, cara survive saat fresh graduate itu gimana, Kak? Saya sebelum tamat sudah mulai bekerja sebenarnya gitu. Ya, jadi waktu itu saya PKL di Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Nah, di sana itu ternyata mereka melihat skill gitu ya, skill yang mereka butuhkan juga gitu. Memang ada satu JPCCS di sana waktu itu dari ITS. Nah, kita bisa kerjasama. Kemudian salah satu alat yang paling sering digunakan pada saat itu adalah geolistrik gitu. Ya memang untuk akuisisi data seperti yang saya jelaskan tadi, saya cukup yakin gitu ya dengan kemampuan saya di bidang akuisisi data, penguasaan metode-metode geolistrik apapun itu, saya cukup yakin dengan itu. Untuk yang processing baru standar lah. Mungkin itu yang dilihat. Akhirnya begitu saya selesai PKL menyerahkan laporan, saya ditawarkan untuk kerja di sana. Mau bekerja di sini nggak gitu? Ya tapi sama saya kuliah nggak apa-apa gitu. Kamu ada mata kuliah nggak ada? Udah nggak ada. Ya udah sekalian di sini ngambil tugas akhir di sini. Jadi saya ngambil tugas akhirnya di sana sekalian kembali kerja. Jadi saya balik ke sini karena sudah tidak ada mata kuliah gitu ya, balik ke kampus itu untuk persiapan ujian. Ya 2 minggu setelah itu balik lagi ke tempat kerja. Setelah itu balik lagi untuk wisuda. Terus balik deh ke sana ke Sidoarjo untuk bekerja selanjutnya. Gitu. Jadi Kak Arif ada wawancara kerja nggak? Nggak ada. Arif? Oh nggak ada. Mau nanya yang itu Kak? Mau nanya tentang bagaimana wawancara kerja? Waduh, gimana ya? Ya paling saya pengalaman wawancara itu ya wawancara beasiswa aja sih sebenarnya, beasiswa tesis. Saya nggak ada pengalaman wawancara kerja, nggak ada. Yang untuk yang sekarang pun yang sebagai dosen ditawarkan gitu ya, bukan mencari kerja gitu. Begitu mereka tahu saya ada di Lombok, saya akan menetap di Lombok, mereka langsung mengajukan, ya udah kamu mau nggak jadi dosen di sini? Ya boleh, di bidang apa? Teknik pertambangan, it's okay, no problem. Ternyata jadi dosen di sini di Muhammadiyah Mataram. Nah, gitu ya teman-teman. Bagi teman-teman sendiri yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar ya, di chat. Kita mau bahas apa lagi nih? Ya silakan, itu mau bahas terkait perkuliahan, strategi atau oh iya, kemarin ada kegiatan ya yang apa? Saya lihat kemarin di posternya itu membahas apa peluang kerja di bidang apa gitu. Saya bidang saintis Kak. Iya. Iya, itu. Soalnya kan gimana ya, karena kita masih mahasiswa juga sih, jadi belum begitu tahu gimana tentang prospeknya saintis sendiri di khususnya NTB ini Kak gitu. Kayak ngerasa perusahaan selain jadi dosen tuh apa sih kerjanya gitu loh Kak untuk saintis. Apalagi yang S1 gitu, lulusan S1. Saya pernah. Oh iya, saya ingat saya pernah ikut wawancara kerja waktu itu di Bapeda Provinsi. Jadi sebelum saya jadi dosen di Bapeda Provinsi, ya maaf saya baru ingat. Jadi di sana tuh waktu itu dibutuhkan tenaga untuk di Litbang ya, di penelitian dan pengembangan. Nah yang terkait proses wawancaranya itu ada beberapa peneliti senior lah gitu ya, peneliti senior ya yang ditanya seputaran pengalaman meneliti, kemudian bidang keahliannya apa, kemudian ditanyakan bahasa Inggris gitu ya, dalam bahasa Inggrisnya bagaimana gitu. Nah, jadi saya jawab seadanya saja gitu ya, sesuai dengan kemampuan saya, tapi akhirnya keterima juga di sana. Jadi sempat 1 tahun saya di Bapeda Provinsi waktu itu di bidang litbangnya. Ya, saya lupa itu. Jadi ya itu
yang pertama yang dilihat itu pengalaman kerja sebelumnya, kemudian skill-skill yang ada di sana. Jadi di CV kalian ya, CV kalian pada saat melamar pekerjaan itu kalian tuliskan saja skillnya. Misal sebagai contoh nih skill software ya di Microsoft Excel misal. Kalau dari skor dari 1 sampai 10 kemampuan kalian di mana? Misal Excel skor 10 misalnya gitu ya, atau skor 8 atau 9. Kemudian di kemampuan yang lain ada di bagian Microsoft Office yang lain yang sering kalian gunakan, misal kalau di bagian pemerintahan itu yang paling apa ya, itu skill desain grafis dan untuk presentasi gitu. Kemudian selain itu skill yang lain seperti hard skill lah ya, tadi yang seperti kemampuan kalian yang lain di bidang mungkin fotografer gitu ya, ya silakan mungkin kalau ada yang bisa ya, itu bermanfaat semua di dunia kerja di pengalaman kalian jadi awal-awal nanti gitu. Makasih Karif gitu ya teman-teman. Kira-kira ada nggak dari teman-teman sendiri yang penasaran gitu, saya tuh skillnya apa sih gitu kan? Iya, saya bilang dicari-cari itu kemampuan tersembunyi kalian gitu ya. Pasti ada satu kemampuan yang kalian memang passionnya di sana gitu. Saya yakin ada, cuman kalau yang belum merasa sekarang belum ada, itu bukan belum ada ya, maksudnya belum ketemu aja sih gitu ya. Proses mencari Kak. Ya, proses mencari. Ya. Dodi. Ya, Dodi Mariadi, silakan Dodi. Mungkin ada yang ditanyakan. Oh iya Kak. Ya silakan Dodi. Ini Kak, kebetulan. Oh ya, sebelumnya Dodi ini semester berapa? Saya semester 3. Semester 3, oke, nice. Terus. Kebetulan Kakak kan dosen pertambangan gitu kan. Iya. Saya mau bertanya tentang terkait teknik pertambangan gitu. Karena memang saya tertarik gitu di pertambangan. Kalau misalkan kita nih fisika kan punya 4 peminatan gitu, video fisika, terus serial gitu, terus teori, instrumen. Dari keempat peminatan itu yang berpeluang besar gitu masuk ke pertambangan gitu, Pak. Yang mana gitu? Jelas fisika bumi, peluang besar gitu ya. Yang bisa masuk ke pertambangan. Oh ya, kalian kalau mau jadi dosen di teknik pertambangan, kalian mengambil S2 teknik pertambangan ya. Itu masih terbuka lebar itu di sini. Banyak yang nyari dosen untuk teknik pertambangan. Dari fisika nanti S2-nya ngambil teknik pertambangan tuh bisa. Jadi nanti ada mata kuliah matrikulasi yang kalian ambil sebelum perkuliahan umumnya dimulai, perkuliahan yang aslinya dimulai. Menyetarakan kemampuan. Oke Dodi, lanjut. Apa lagi? Ada yang ditanyakan? Kalau misalkan software yang harus dikuasai gitu, tadi kan dari pesawat gitu, tapi sekarang di pertambangan gitu, software yang mesti dikuasai gitu. Oke, beberapa software yang mesti dikuasai. Nah, di bidang fisika bumi atau geofisika itu kan banyak metode itu nanti kalau Dodi akan pelajari. Nah, masing-masing metode itu punya software masing-masing. Nah, sekarang Dodi sendiri di fisika bumi, kalau seandainya nanti mengambil fisika bumi, itu tertariknya ke bidang yang metode yang mana? Apakah geolistrik, ada geomagnet, ada seismik, kemudian ada gravity gitu ya, gaya berat. Nah, itu bisa dikuasai itu software-software yang terkait dengan itu. Misal kalau di geolistrik itu ada software 1 dimensi, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi gitu ya. Itu banyak. Cukup kuasai salah satunya atau software yang terkait itu. Kemudian kita pelajari juga yang lain untuk tampilan-tampilannya. Misal dari data 2 dimensi kita mau tampilkan secara 3 dimensi, atau dari data 1 dimensi kita mau tampilkan secara 2 dimensi, kemudian kita tampilkan secara 3 dimensi, itu pakai software tertentu. Misal pakai Rockwell atau
kalian bisa juga mempelajari software untuk di pertambangan yang paling sering digunakan itu Mainscape. Kemudian ada GIS ya, software perpetaan. Nah, itu bisa kalian pelajari dari awal. Nah, oh ya, ini sekalian saya promosi gitu ya. Saya juga sama teman-teman dari alumni ITB gitu ya. Ada buka community, ada GeoSoftware Community. Mungkin sudah ada yang pernah dengar GeoSoftware Community. Nah, nanti di sana kalian bisa klikkan di ini aja ya. Nah, di sana kalian bisa mempelajari software-software yang terkait dengan tentang fisika bumi gitu. Bagi yang tertarik untuk yang fisika bumi, di sana ada software untuk perpetaan, kemudian ada software untuk geolistrik, gitu ya. Kemudian ada software untuk apalagi di sana itu air tanah atau air permukaan. Di sana banyak, kalian bisa pelajari sendiri dari sana. Itu website apa Kak? Ya? GeoSoftware Community, komunitas. Iya. Ada itunya, ada websitenya kah atau Instagramnya? Di YouTube. Oh, YouTube. Instagram juga ada GeoSoftware Community. Ada beberapa, banyak kemarin ada kegiatan-kegiatan, banyak kegiatan sih. Sementara ini yang jalan ada pelatihan GIS ya, GIS yang jalan itu. Kemudian nanti kita sedang kerjasama juga dengan SMK 1 Pertambangan Banjarmasin ya, kita ngisi di sana juga gitu. Ya, mungkin nanti Himafis juga kalau mau gitu ya, kita membahas salah satu software, mungkin di bagian kelompok ilmuannya masing-masing kita bahas satu software, kita bedah, kita mengasah skill kita bagaimana sih perhitungan-perhitungannya, bagaimana dari awal, dari bagaimana dari akuisisi datanya, kemudian bagaimana dari data yang kita peroleh di lapangan kita processing gitu ya, kemudian kita interpretasikan. Mungkin suatu saat nanti kita ke sana gitu, belajar bareng. Oke, itu mungkin ada yang lain lagi. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi nggak tentang bagaimana sih cara survive di kuliah, atau gimana cari skill yang pas dengan saya gitu? Bener kan? Kayaknya udah nggak ada nih Kak. Oke. Jadi nanti mungkin belum terpikirkan gitu ya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, bisa menghubungi saya langsung gitu. Bisa chat aja kalau mau ada yang diskusi gitu ya. Ya, ini itu nomor WA saya, nomor HP saya, bisa kita diskusi. Mungkin ada yang sungkan gitu ya bertanya karena didengar sama teman-teman yang lain gitu. Atau mungkin mana tadi si Dodi ini, saya mau ke lapangan nih, ada di daerah Pujut nih, saya jam 10 berangkat gitu. Kalau mau ikut pengukuran di lapangan, ini ada berapa titik ya, pengukuran geolistrik ya, pengukuran geolistrik di lapangan. Bagi yang berminat, mau nggak bergabung? Oke, Hida, mungkin itu aja. Iya. Oke, baik ya teman-teman. Jadi untuk para maba, jadi kita mau kasih tahu ya kalau Ngovis itu adalah agenda rutin yang kita rutin Himafis gitu. Nah, Ngovis sendiri itu kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Himafis, tapi nggak ngobrol yang berat-berat banget, nggak yang formal-formal banget, yang happy-happy aja gitu. Bagaimana cara survive di kuliah, terus banyak lah pokoknya. Nah, yang belum lihat Ngovis juga, selain ada sesi kayak gini, kita juga ada podcastnya. Jadi teman-teman bisa melihat podcast Ngovis sendiri dengan keyword Ngovis gitu ya teman-teman. Bisa nyari di Spotify atau Anchor dan kawan-kawannya. Ada juga YouTube-nya teman-teman. YouTube-nya di YouTube Himafis juga.
tapi ntar ada sesi ngofisnya gitu. Untuk yang belum lihat bisa cek langsung akun di YouTube-nya Himafis ya teman-teman. Ya udah, karena nggak ada yang bertanya lagi, kalau gitu sesi ngofis kali ini kita tutup saja. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih banyak kepada Kak Arif yang udah ngasih insight tentang survive di perkuliahan dan gimana sih cara kita nyari-nyari tentang dunia kerja kayak gitu. Walaupun cuman intronya aja. Iya. Ya karena biasanya palingannya memang ada yang bertanya gitu ya. Biar bisa. Iya, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa hubungin Kak Arif. Tadi udah di screenshot kan nomornya atau di save gitu, gak apa-apa. Udah deh kalau gitu, terima kasih Kak Arif dan teman-teman yang udah hadir di ngofis kali ini. Akhir kata, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.